kabar adik-adik sekalian? Kali ini saya, Andi Tante Channel Dewi Rahmatur, akan menemani adik-adik untuk mengetahui dan memahami etika digital remaja muslim dalam menghadapi ujaran kebencian. Apa sih yang dimaksud etika digital remaja muslim? Jadi sebagai remaja muslim pada yang masih duduk di bangku SMA, adik-adik sebagai remaja muslim harus mengetahui etika digital. Apa sih etika digital itu? Ketika kita berinteraksi secara tidak langsung atau melalui digital itu, kita perlu tahu ternyata ada etika yang harus kita jaga. Seperti ketika kita berinteraksi secara langsung, ada etika yang harus kita jaga seperti sopan santun. Ternyata dalam berdigital ataupun berkomunikasi secara digital itu juga penting menjaga etika. Makanya pembahasan kakak pada hari ini yaitu membahas tentang etika digital remaja muslim dalam menghadapi ujaran kebencian. Nah, sebelum kita membahas tentang etika digital, kakak tahu pasti adik-adik yang menonton video kakak ini sudah memiliki Instagram, Facebook, Twitter ataupun media sosial lainnya. Namun perlu adik-adik ketahui bahwa ketika kita menggunakan media sosial itu tidak semata-mata kita mau seenaknya berinteraksi, mau seenaknya mengatakan sesuatu yang tidak pantas dalam media sosial. Ternyata itu tidak boleh. Jadi kita tidak hanya menjaga lisan kita dalam berinteraksi secara langsung, tetapi etika kita juga harus dijaga dalam berinteraksi secara digital. Maka dari itu, itulah yang dimaksud etika dalam berdigital khususnya sebagai remaja muslim. Nah, maka dari itu kita harus berangkat mulai dari pengertian apa sih etika digital. Jadi, etika digital adalah norma, sikap, perilaku yang harus dipatuhi saat menggunakan teknologi digital, termasuk media sosial, aplikasi, dan internet. Nah, itulah pengertian dari etika digital. Nah, bagaimana adik-adik sudah paham kan apa itu etika digital? Nah, sebagai remaja muslim, ada beberapa hal yang harus kita tanamkan ketika kita beretika digital. Ketika kita sedang melakukan interaksi dalam teknologi digital, yakni kita harus mengusahakan menanamkan nilai Islam dalam beretika digital. Apa saja sih hal-hal yang kita bisa lakukan, hal-hal yang positif bisa kita lakukan saat dalam interaksi digital itu? Nah, pertama ada ukhuwah Islamiyah. Apa sih itu ukhuwah Islamiyah? Jadi kita bisa menanamkan nilai Islam dalam berinteraksi secara digital, yakni kita bisa menjalin hubungan persaudaraan dan menghindari permusuhan di dunia lain. Jadi sebaiknya ketika kita memiliki medsos, aplikasi internet lainnya, sebaiknya kita menjaga hubungan persaudaraan kita dengan teman-teman di sekitar kita. Lalu yang kedua ada amal ma'ruf nahi munkar. Apa sih sebenarnya kita bisa mengimplementasikan amal ma'ruf nahi munkar ini dalam bermedia sosial atau menggunakan teknologi digital, yakni kita mendorong konten-konten positif, kita mensupport konten-konten positif, bahkan kita bisa sebagai media sosial untuk konten-konten yang positif, dan sekaligus kita bisa mencegah penyebaran hal-hal negatif atau ketika ada hal yang tidak benar kita bisa berjuang, kita bisa membela kebenaran dan mencegah hal-hal buruk terjadi. Jadi ketika ada yang tidak seyogyanya yang kita tampilkan di media sosial, kita bisa menasihati, memberi saran dan tidak menyebarluaskan hal-hal yang tidak baik di media sosial atau dalam teknologi digital juga pasti. Nah, yang ketiga apa nih yang harus kita tanamkan dalam beretika digital, yakni tabayun atau klarifikasi. Jadi di media sosial itu sangat banyak informasi yang berubah, tapi kita belum tahu apakah itu fakta atau tidak. Makanya sebelum kita mengetahui informasi tersebut, berbagi informasi tersebut, kita seyogyanya harus mengklarifikasi apakah benda itu benar atau tidak. Oke? Lalu yang keempat itu menghindari gibah dan fitnah. Jadi seyogyanya dalam beretika digital, ketika berinteraksi secara digital melalui medsos, sebaiknya dan harusnya kita tidak boleh membiarkan mulut kita membicarakan orang lain, membuat membicarakan keburukan orang lain. Jadi jangan sampai kita membicarakan keburukan orang lain, apalagi menyebar hoax. Nah, yang kelima adalah menjaga lisan dan jari jemari kita. Kenapa sih kita harus perlu menjaga lisan dan jari kita? Jangan sampai karena kita menganggap bahwa ini dunia digital, teknologi digital, kita tidak bertemu secara langsung, maka dan kita bisa menghina seseorang, membenci seseorang dengan seenaknya memberi komentar buruk dan berkata kasar. Itu tidak boleh. Jadi kita harus menjaga lisan dan jemari. Jangan sampai kita harus menghindari yang ini tidak berkata kasar, tidak menghina, dan selalu berbicara sesuatu yang positif, baik secara digital maupun secara langsung. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya supaya kita bisa paham apa sih contoh etika digital yang tidak baik dan tidak boleh dicontoh. Jadi ini contoh kasus ya, berarti kasus itu bermasalah. Jadi yang pertama adalah menyebarkan video orang tanpa izin. Kenapa itu penting? Karena orang punya hak untuk dirinya. Jadi mereka harus tahu dan setuju ketika kita mengambil video, kita men-shoot dan foto video dia harus setuju. Kita jangan menyebar video orang lain tanpa persetujuan orang lain, karena itu hak dia dan kita akan mendapatkan dosa ketika kita tidak memenuhi hak orang lain. Yang kedua, sebagai remaja muslim, kasus-kasus yang sering terjadi, sebaiknya kita tidak memberi komentar negatif, dan ini banyak yang terjadi kemudian dihujat di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan sebagainya. Ketiga, mengambil informasi kepada orang lain lalu menyebarkannya, itu juga termasuk bentuk kejahatan dan sangat fatal. Dan yang keempat, memalsukan identitas untuk menipu. Jadi sangat banyak akun-akun palsu yang untuk menipu orang lain. Jadi yang kedua, sebagai remaja muslim, kasus-kasus yang sering terjadi, sebaiknya kita tidak memberi komentar negatif, dan ini banyak yang terjadi kemudian dihujat di media sosial Instagram, TikTok, dan sebagainya. Ketiga, mengambil informasi pribadi orang lain lalu menyebarkannya, itu juga termasuk bentuk kejahatan dan sangat fatal akibatnya. Dan yang keempat, memalsukan identitas untuk menipu. Jadi sangat banyak akun-akun palsu yang untuk menipu orang lain. Jadi kita harus hati-hati dan sebagai remaja muslim jangan sampai melakukan hal itu. Lalu yang kelima adalah kita sebaiknya tidak mengunggah konten tanpa memberitahukan dari mana sumbernya, menyantumkan sumbernya. Jadi sebaiknya ketika kita memasukkan konten apapun itu dan bukan konten asli kita harus memberikan sumber.
CC sumber video dari mana, misalkan dari akun ini, dari akun ini. Karena itu sangat penting, karena ada yang dinamakan hak cek. Nah, mungkin dari itu untuk penjelasan kakak selanjutnya akan dilanjutkan oleh kakak Munawar. Selamat menyimak. Nah, selanjutnya, dampak pelanggaran etika digital. Yang pertama, adanya sanksi sosial. Pelanggaran etika dapat berakibatkan pada sanksi sosial yang signifikan. Dalam dunia digital yang sangat terhubung saat ini, perilaku tidak etis seperti menyebarkan kebencian, hoaks, ataupun fitnah dapat menyebabkan individu atau kelompok diisolasi dari teman, keluarga, bahkan masyarakat luas. Masyarakat cenderung menjauhi orang yang terbukti melakukan pelanggaran digital. Kemudian adanya hukum positif, di Indonesia pelanggaran etika digital ini dapat dikenakan sanksi hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana dalam pelaku penyebar hoaks, fitnah ataupun ujaran kebencian dapat dikenakan pidana, baik itu dalam bentuk denda maupun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa betapa seriusnya negara dalam menangani penyalahgunaan teknologi digital yang merugikan banyak pihak. Kemudian adanya dampak psikologis, di mana dalam pelanggaran etika digital ini terutama melibatkan fitnah, ujaran kebencian, dan bullying online dapat menyebabkan dampak psikologi yang mendalam pada korban. Banyak korban yang mengalami stres berat, kecemasan, depresi, bahkan ada yang merasa tertekan sampai mengarah ke ingin bunuh diri. Efek dari bullying ini atau serangan psikologi yang terjadi di dunia maya sering kali parah karena korban tidak dapat menghindari dari serangan tersebut, mengingat adanya akses yang mudah untuk menyebarkan informasi secara luas. Oleh karena itu, penting bagi pengguna internet untuk memahami dampak jangka panjang dari tindakan mereka terhadap kesejahteraan mental orang lain. Kemudian, adanya dosa sosial. Dalam Islam, pelanggaran etika digital ini menyebabkan kerugian baik orang lain, baik secara langsung maupun melalui media digital, tetap dianggap sebagai dosa. Menyebarkan fitnah, hoaks, ataupun ujaran kebencian merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Oleh karena itu, dapat merusak keharmonisan sosial, menyakiti hati orang lain. Dan Islam pun mengajarkan pentingnya menjaga lisan baik dalam komunikasi verbal maupun digital. Nah, setiap perbuatan yang menyebabkan penderitaan orang lain tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Etika digital bukan sekadar sopan santun, tetapi juga merupakan bagian integrasi dari akhlak mulia seorang muslim. Di dunia digital ini yang penuh dengan berbagai informasi dan tantangan, kita dituntut untuk tetap menjaga prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, kebaikan, dan tanggung jawab. Mari jadikan diri kita sebagai generasi digital yang tidak hanya melek terhadap teknologi, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Dengan cara kita tidak hanya memanfaatkan teknologi dengan bijak, tetapi juga akan menjadi teladan bagi orang lain dalam menciptakan digital yang lebih positif dan bermanfaat.